warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asma Idatul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Izul Islam di Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat dalam kitab Al-Imriti. Wa in turid ta'rif al-ismi nakirah fahuwa alladhi yakbalu al-mu'assirah. Jika kamu ingin mengetahui tentang isim nakirah, maka pengertiannya adalah isim yang bisa menerima al-mu'assirah. Pengertian isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah adalah isim yang bisa kemasukan alif lam ta'rif, yaitu alif lam yang merubah suatu isim nakirah menjadi isim ma'rifat. Contoh, rojulun. Rojulun itu nakiroh. Kemudian ketambahan alif lam, maka menjadi ar-rojulu. Nah, ar-rojul itu maka menjadi alif lam ma'rifat. Wa wairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmaru. Yukna bihi an zahirin sayang tani. Ghaibi wal huduri wat takallumi. Selain isim nakiro disebut isim ma'rifat yang dibagi 6. Yang pertama adalah isim domir, yaitu isim yang menjadi kinayah dari isim dohir. Maka isim domir ada yang menunjukkan makna goib, hadir, dan takallum. Isim ma'rifat yang pengertiannya kebalikan dari isim nakiro dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir adalah isim yang mengandung maknanya isim dohir. Contoh, lafaz zaidun. Lafaz ini termasuk isim dohir yang menunjukkan suatu makna, yaitu mengenai zat atau sosok si zaid yang terkadang ditampilkan dalam bentuk isim domir. Semisal huwa qaimun. Terkadang isim dohir yang ditampilkan dalam bentuk domir tidak berada dalam satu majelis, hanya sebagai objek pembicaraan atau goib. Terkadang pula berada dalam satu majelis sebagai pembicara, mutakallim, atau sebagai orang yang diajak dalam suatu pembicaraan, mukhatab. Oleh karena itu, isim domir dibagi 3, yaitu domir goib, mutakallim, dan mukhatab. Isim domir termasuk isim ma'rifat yang harus menunjukkan arti yang jelas. Jika isim tersebut menunjukkan makna goib, maka dibutuhkan adanya marji atau tempat kembalinya domir. Wa qasamuhu saniyan limuttasil mustatirin au barizin au munfasil. Mereka membagi domir menjadi 2, yaitu domir muttasil, mustatir, dan muttasil baris, serta domir munfasil. Pembagian isim domir. Yang pertama yaitu domir muttasil, yaitu domir yang tidak bisa menjadi permulaan kalam atau tidak bisa jatuh setelah illah. Domir muttasil dibagi 2, yaitu muttasil mustatir, yang dibagi 2 lagi, yaitu mustatir jawaz adalah domir yang tempatnya bisa digantikan isim dohir, yaitu domir mustatir waqi, wa'id, dan ghaibah. Mustatir wujub adalah domir yang tempatnya tidak bisa digantikan isim domir, yaitu domir mustatir waqi, mutakallim, dan mukhatab. Kemudian muttasil baris, domir munfasil. Yang kedua yaitu domir munfasil, yaitu domir yang bisa menjadi permulaan kalam serta bisa jatuh setelah illah. Semua domir munfasil pasti baris. Sanil ma'arifi syahiru bil alam faja'farin wa makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'idin wa nahwi tahfidz zulmi war rasyidi. Isim ma'rifat kedua adalah yang terkenal sebagai isim alam, seperti lafaz ar-rasyid, tahfidz zulmi, abi sa'idin, ummi wa amrun, huruf, haram, dan Makkah. Isim ma'rifat nomor 2 adalah isim alam. Isim alam dibagi menjadi 2, yaitu alam syakhsi, yaitu nama bagi seseorang, benda, daerah, dan lain-lain. Contoh, Ja'far, Mekah, Al-Harab. Alam jinsi,
Alam yaitu nama bagi sekelompok benda, contoh seperti kitab, manusia, dan hewan. Sama ataminhu bi ummin au bi ab, sakunyatun wa ghairuhu ismun wa laqab. Lafaz yang disandarkan pada ummi dan abi, ummun dan abun, maka disebut alam kunyah. Sedangkan selain itu ada yang disebut alam asma atau laqab. Alam kunyah adalah isim yang dimulai dengan lafaz abun dan ummun. Contoh Abi Sa'idin dan Ummun Amrin. Suatu isim bisa disebut alam kunyah jika diletakkan pada seseorang atau sesuatu, musamma sebagai nama lain atau wadho sandi. Namun jika diletakkan sebagai nama sebenarnya, wadho awal, disebut alam asma, walaupun isim tersebut diawali dengan lafaz abun dan ummun. Contoh Abu Sa'id. Jika nama tersebut dipakai sebagai sebutan bagi seseorang yang mempunyai anak bernama Sa'id, maka disebut alam kunyah. Namun jika nama tersebut memang menjadi nama bagi seseorang yang bernama Abu Sa'id, tentu tidak lagi disebut alam kunyah, tapi disebut alam asma. Sama bimadhin au bidammin musy'irun, falaqabun wal ismu ma la yusy'iru. Isim yang menunjukkan makna sanjungan atau hinaan disebut alam laqab, sedangkan alam asma tidak menyiratkan makna tersebut. Alam laqab adalah isim alam yang menunjukkan makna sanjungan atau hinaan. Contoh, Ja'a Zaidun Zainun Abidin. Jika nama Zaidun Abidin dipakai sebagai sanjungan bagi seseorang bernama Zaid, maka disebut alam laqab. Namun jika nama tersebut memang menjadi nama seseorang, maka disebut alam asma. Salisuha isyaratun kadza wadi, wabi'uha mausulul ismi kalladhi. Isim ma'rifat ketiga adalah isim isyarat seperti lafaz za dan zi. Isim ma'rifat keempat adalah isim mausul seperti lafaz alladhi. Isim ma'rifat ketiga dan keempat adalah isim mausul dan isim isyarat. Contoh isim isyarat seperti za, menunjukkan waki mufrad mudzakkar. Zi, menunjukkan waki mufrad muannas. Zani, menunjukkan waki tasniyah mudzakkar. Tani, menunjukkan waki tasniyah muannas. Ulaika, menunjukkan waki jama mudzakkar atau muannas. Contoh isim mausul. Alladzi, menunjukkan waki mufrad mudzakkar. Allati, menunjukkan waki mufrad muannas. Alladzani, menunjukkan waki tasniyah mudzakkar. Allatani, menunjukkan waki tasniyah muannas. Alladzina, menunjukkan waki jama mudzakkar. Allati, menunjukkan waki jama muannas. Khamisuha mu'arrafun biharfi al, kama taqulu fil mahalli minal mahal. Isim ma'rifat kelima adalah isim yang dima'rifatkan dengan alif lam, seperti mengucapkan al-mahalli, al-mahallu dari isim nakirah mahallu. Isim ma'rifat nomor 5 adalah isim yang kemasukan alif lam ma'rifat. Contoh mahallun, kemudian ketambahan alif lam ma'rifat menjadi al-mahallu. Pembagian alif lam ma'rifat. Pertama, alif lam ahli dhihni, yaitu alif lam yang mashub, isim yang dimasukinya telah diketahui dalam hati, seperti mengucapkan lafaz al-mahallu, sebuah tempat yang bagi pembicara dan orang yang diajak bicara telah mengetahui tempat yang dimaksudkan dalam hatinya masing-masing. Yang kedua, alif lam ahli zikri, yaitu alif lam yang mashub atau isim yang dimasukinya telah disebutkan dalam pembicaraan sebelumnya, seperti mengucapkan lafaz saat ramtur rajula, aku akan memuliakan lelaki itu, di mana lafaz ar-rajula sebelumnya telah diucapkan ja'ani rajulun, seorang lelaki telah datang padaku. Yang ketiga, alif lam ahdi huzuri, yaitu alif lam yang masub atau isim yang dimasukinya telah hadir di hadapannya, seperti mengucapkan lafaz akramtur rajula, aku memuliakan lelaki yang hadir ini, yang diucapkan ketika laki-laki itu berdiri di hadapannya.
Yang keempat, alif lam istighraqil afrod, yaitu alif lam yang tempatnya bisa digantikan oleh lafaz kullun, seluruh, secara nyata atau hakikat. Contoh, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lafaz al-insanu menunjukkan arti istighraq, menyeluruh, dengan adanya istisna, pengecualian dari ayat setelahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kelima, alif lam istighraqis sifat, yaitu alif lam yang tempatnya bisa digantikan oleh lafaz kullun, seluruh atau setiap, secara majazi. Contoh, antar rajulun ilman, engkau seorang yang sempurna ilmunya. Yang keempat, alif lam hakikat, yaitu alif lam yang menunjukkan hakikat dari sesuatu. Contoh, ar-rajulu khairum minal mar'ati, pada hakikatnya kaum pria lebih unggul daripada kaum wanita. Sadisuha ma kana min mudhafin liwahidin bihadhil asnafi, kaqaulika bi wabni zaidin wabnu zi wabnu ladhi darabtuhu wabnul badi. Isim ma'rifat keenam adalah isim yang diidhofahkan pada salah satu golongan isim ma'rifat di atas, seperti contoh ibnu zaidun, ibni zi, ibni biza, ibni alladhi darabtuhu. Isim ma'rifat nomor 6 adalah isim yang diidhofahkan pada salah satu isim ma'rifat di atas. Contoh, ibni mudhof dengan isim domir, ibnu zaidin mudhof dengan isim alam, ibnu zi mudhof dengan isim isyarat, ibnu ladhi darabtuhu mudhof dengan isim mausul, ibnul badi mudhof dengan isim yang kemasukan alif lam ma'rifat. Isim ma'rifat yang paling tinggi tingkat kema'rifatannya adalah isim domir, disusul dengan isim alam, isim isyarat, isim mausul, serta yang paling rendah tingkatannya yaitu isim yang kemasukan alif lam ma'rifat. Sementara isim yang diidhofahkan pada salah satu isim ma'rifat di atas, tingkat kema'rifatannya disamakan dengan mudhof ilaihnya. Jika suatu isim dimudhofkan pada isim mausul, maka tingkatannya sama dengan mudhof ilaihnya, yaitu isim mausul. Kaidah di atas mengecualikan isim yang diidhofahkan pada isim domir, di mana tingkat kemakrifatan isim tersebut disamakan dengan isim alam, bukan dengan isim domir itu sendiri. Dari semua tingkatan isim-isim ma'rifat tersebut di atas, ada satu lagi yang secara mutlak diyakini paling tinggi kemakrifatannya, yaitu lafzul jalalah, lafaz Allah.